Al-Quran, apa saja keutamaan yang terkandung di dalamnya, dan mengapa ada larangan membacanya di waktu tertentu, serta apa konsekuensi bagi yang melanggar larangan tersebut. Ayat Kursi, wahai saudara-saudari seiman, adalah ayat termulia di antara seluruh ayat Al-Quran, syarat dengan makna-makna mendalam. Diriwayatkan, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai ayat paling agung dalam kitabullah. Beliau bertanya, wahai Abu Munsir, ayat manakah yang paling agung dalam kitabullah? Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW mengulang pertanyaan itu, wahai Abu Munsir, ayat manakah yang paling agung dalam kitabullah? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab dengan membaca ayat Kursi. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW menepuk dada Ubay bin Ka'ab dan dengan wajah berseri-seri penuh kegembiraan, beliau bersabda, selamat atas ilmumu wahai Abu Munzir. Kita mungkin sering melantunkan ayat Kursi. Mari kita resapi kembali maknanya. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi, terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, lagi maha besar. QS Al-Baqarah 255. Ada alasan kuat di balik keagungan luar biasa ayat ini. Ayat Kursi diturunkan di Madinah pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, membawa kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu agung. Ribuan malaikat turun menyertai turunnya ayat ini. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, saat ayat Kursi diturunkan, seluruh berhala di muka bumi berjatuhan, dan malaikat-malaikat yang menyertainya ikut bersujud. Mahkota para penguasa dan pembesar dunia berjatuhan, membuat mereka bersujud ke bumi. Bahkan, para setan pun berlarian ketakutan dan merasakan panas yang membakar. Kata Kursi dalam ayat Kursi bukan sekadar singgasana fisik, melainkan melambangkan fondasi hukum, kebijakan, dan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala siptonaya. Penurunannya bertujuan untuk memberikan petunjuk jelas mengenai sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mutlak. Sungguh, ayat Kursi ini adalah sebuah manifestasi keagungan yang tiada tara, dan di balik keagungan itu terkandung banyak keutamaan bagi mereka yang membacanya. Lalu, apa sajakah keutamaan tersebut? Saudara-saudari beriman, isi dan kandungan ayat Kursi sungguh memukau. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya kebaikan yang bisa diperoleh saat kita membacanya. Dikatakan bahwa saat ayat ini turun, ribuan malaikat menyertainya. Ketika kita membacanya, para malaikat akan memberi penghormatan kepada pembacanya. Keutamaan perlindungan dari ayat Kursi ini ditegaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat Kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perlindungan dan keamanan baginya, sehingga ia terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan, baik dari setan maupun jin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat Kursi, niscaya Allah senantiasa akan menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Bukhari. Ayat Kursi juga merupakan ayat yang penuh berkah di dalam Al-Quran. Dengan membacanya, kita akan dianugerahi keberkahan dan terhindar dari berbagai kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, ayat Kursi adalah ayat yang diberkahi. Tidak ada yang dapat membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan melainkan ayat Kursi. Kata Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, mengamalkan ayat Kursi setiap hari, terutama setelah salat fardu, akan menjadi bekal berharga di hari akhir, yakni janji surga. Dalam sebuah hadis, Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat Kursi di akhir setiap salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga
kecuali kematian. Aca, Imam An-Nasai, begitu melimpah keutamaan dan kebaikan yang didapatkan dari membaca ayat kursi. Ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk membacanya, yaitu saat berzikir di pagi hari, petang hari, dan sebelum tidur. Ketiga waktu ini adalah momen yang disunahkan untuk melantunkan ayat kursi. Namun, selain mengetahui waktu-waktu yang dianjurkan, kita juga wajib memahami waktu-waktu tertentu yang justru dilarang membaca ayat kursi. Jangan sampai kita tanpa sadar melanggar larangan-larangan tersebut. Jika ada 3 waktu yang disunahkan, maka ada 4 waktu yang terlarang membaca ayat kursi. Waktu-waktu terlarang ini harus kita perhatikan baik-baik agar niat mencari pahala tidak berujung pada dosa. Larangan pertama untuk membaca ayat kursi adalah ketika sedang melakukan ruku dan sujud dalam salat. Larangan ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah melarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Oleh karena itu, jangan sembarangan membaca, sebab ayat kursi adalah bagian dari Al-Quran yang tidak boleh dibaca di antara 2 gerakan salat tersebut. Larangan kedua adalah membaca ayat kursi saat sedang mengantuk. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hukumnya makruh membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, ketika seseorang dalam keadaan mengantuk. Tujuan dari larangan ini adalah untuk mencegah kemungkinan salah baca yang bisa merusak atau mengubah makna ayat suci. Pendapat ini diperkuat oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila di antara salah satu kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Quran menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dibacanya, hendaklah dia tidur. Athar Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Selain saat mengantuk, larangan ketiga adalah membaca ayat kursi ketika berada di kamar mandi atau toilet. Para ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang membaca Al-Quran di dalam toilet. Ini karena tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap kemuliaan Al-Quran. Maka karena alasan adab dan penghormatan, kita wajib untuk senantiasa berhati-hati dan sadar penuh saat hendak memasuki tempat-tempat seperti ini. Perhatikan setiap ucapan yang mungkin terlintas. Membaca ayat kursi di dalam toilet atau kamar mandi adalah larangan yang sangat tegas karena menyalahi adab membaca Al-Quran. Kemudian, larangan keempat adalah membaca ayat kursi ketika kita berada dalam hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah keadaan junub, haid, atau nifas. Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi. Hukumnya haram bagi mereka yang sedang junub, haid, dan nifas, kecuali jika dibaca di dalam hati tanpa melafazkannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wanita haid atau orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Hatar, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis tersebut dengan jelas menerangkan larangan membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid atau seseorang yang junub. Oleh karena itu, membaca ayat kursi pun termasuk dalam kategori yang dilarang. Saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah, kita mengetahui betapa agungnya ayat kursi yang sering kita baca di berbagai kesempatan, baik pagi, sore, maupun sebelum tidur. Namun, hal terpenting adalah untuk tidak membacanya di waktu-waktu yang telah dilarang. Tentu kita tidak ingin niat baik beribadah justru mendatangkan dosa karena kekeliruan dalam memilih waktu. Wallahu alam bisyawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jika video ini Anda rasa bermanfaat, silakan berikan suka, berlangganan, tuliskan komentar, dan bagikan agar kebaikan ini juga bisa sampai kepada saudari-saudari kita yang lain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di kanal Asfak Entertainment ini. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan, baik lahir maupun batin, dipanjangkan usia, diluaskan rezeki, diampuni segala dosa, serta segala hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari bersama-sama kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan menuliskannya di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua sebagai umat beliau mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ayat kursi adalah mutiara ke-255 dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini dikenal sebagai pelindung dari gangguan setan saat dibaca sebelum tidur dan penolong saat menghadapi kesulitan. Mengharapkan uluran tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat kursi menyimpan keistimewaan dan keagungan luar biasa. Namun, sungguh mengejutkan, ada momen-momen tertentu yang justru dilarang, bahkan diharamkan untuk membacanya. Lantas, bagaimana sebenarnya posisi ayat kursi dalam Al-Quran? Apa saja keutamaan yang terkandung di dalamnya? Dan mengapa ada larangan membacanya di waktu tertentu? Serta, apa konsekuensi bagi yang melanggar larangan tersebut? Ayat kursi, wahai saudara-saudari seiman, adalah ayat termulia di antara seluruh ayat Al-Quran, syarat dengan makna-makna mendalam. Diriwayatkan, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai ayat paling agung dalam kitabullah. Beliau bertanya, wahai Abu Munsir, ayat manakah yang paling agung dalam kitabullah? Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW mengulang pertanyaan itu, wahai Abu Munzir, ayat manakah yang paling agung dalam kitabullah? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab dengan membaca ayat kursi. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW menepuk dada Ubay bin Ka'ab dan dengan wajah berseri-seri penuh kegembiraan, beliau bersabda, selamat atas ilmumu wahai Abu Munzir. Kita mungkin sering melantunkan ayat kursi. Mari kita resapi kembali maknanya. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi, terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, lagi maha besar. QS Al-Baqarah 255. Ada alasan kuat di balik keagungan luar biasa ayat ini. Ayat kursi diturunkan di Madinah pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, membawa kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu agung. Ribuan malaikat turun menyertai turunnya ayat ini. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, saat ayat kursi diturunkan, seluruh berhala di muka bumi berjatuhan, dan malaikat-malaikat yang menyertainya ikut bersujud. Mahkota para penguasa dan pembesar dunia berjatuhan, membuat mereka bersujud ke bumi. Bahkan, para setan pun berlarian ketakutan dan merasakan panas yang membakar. Kata kursi dalam ayat kursi bukan sekadar singgasana fisik, melainkan melambangkan fondasi hukum, kebijakan, dan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala siptonaya. Penurunannya bertujuan untuk memberikan petunjuk jelas mengenai sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mutlak. Sungguh, ayat kursi ini adalah sebuah manifestasi keagungan yang tiada tara, dan di balik keagungan itu terkandung banyak keutamaan bagi mereka yang membacanya. Lalu, apa sajakah keutamaan tersebut? Saudara-saudari beriman, isi dan kandungan ayat kursi sungguh memukau.
Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya kebaikan yang bisa diperoleh saat kita membacanya. Dikatakan bahwa saat ayat ini turun, ribuan malaikat menyertainya. Ketika kita membacanya, para malaikat akan memberi penghormatan kepada pembacanya. Keutamaan perlindungan dari ayat kursi ini ditegaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perlindungan dan keamanan baginya, sehingga ia terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan, baik dari setan maupun jin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah senantiasa akan menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Bukhari. Ayat kursi juga merupakan ayat yang penuh berkah di dalam Al-Quran. Dengan membacanya, kita akan dianugerahi keberkahan dan terhindar dari berbagai kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, ayat kursi adalah ayat yang diberkahi. Tidak ada yang dapat membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan melainkan ayat kursi. Atar Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali mengamalkan ayat kursi setiap hari, terutama setelah salat fardu, akan menjadi bekal berharga di hari akhir, yakni janji surga. Dalam sebuah hadis, Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga, kecuali kematian. Aca Imam An-Nasai. Begitu melimpah keutamaan dan kebaikan yang didapatkan dari membaca ayat kursi, ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk membacanya, yaitu saat berzikir di pagi hari, petang hari, dan sebelum tidur. Ketiga waktu ini adalah momen yang disunahkan untuk melantunkan ayat kursi. Namun, selain mengetahui waktu-waktu yang dianjurkan, kita juga wajib memahami waktu-waktu tertentu yang justru dilarang membaca ayat kursi. Jangan sampai kita tanpa sadar melanggar larangan-larangan tersebut. Jika ada 3 waktu yang disunahkan, maka ada 4 waktu yang terlarang membaca ayat kursi. Waktu-waktu terlarang ini harus kita perhatikan baik-baik agar niat mencari pahala tidak berujung pada dosa. Larangan pertama untuk membaca ayat kursi adalah ketika sedang melakukan ruku dan sujud dalam salat. Larangan ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah melarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Oleh karena itu, jangan sembarangan membaca, sebab ayat kursi adalah bagian dari Al-Quran yang tidak boleh dibaca di antara 2 gerakan salat tersebut. Larangan kedua adalah membaca ayat kursi saat sedang mengantuk. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hukumnya makruh membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, ketika seseorang dalam keadaan mengantuk. Tujuan dari larangan ini adalah untuk mencegah kemungkinan salah baca yang bisa merusak atau mengubah makna ayat suci. Pendapat ini diperkuat oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila di antara salah satu kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Quran menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dibacanya, hendaklah dia tidur. Athar Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Selain saat mengantuk, larangan ketiga adalah membaca ayat kursi ketika berada di kamar mandi atau toilet. Para ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang membaca Al-Quran di dalam toilet. Ini karena tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap kemuliaan Al-Quran. Maka karena alasan adab dan penghormatan, kita wajib untuk senantiasa berhati-hati dan sadar penuh saat hendak memasuki tempat-tempat seperti ini. Perhatikan setiap ucapan yang mungkin terlintas. Membaca ayat kursi di dalam toilet atau kamar mandi adalah larangan yang sangat tegas karena menyalahi adab membaca Al-Quran. Kemudian, larangan keempat adalah membaca ayat kursi ketika kita berada dalam hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah keadaan junub, haid, atau nifas. Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi. Hukumnya haram bagi mereka yang sedang junub, haid, dan nifas
kecuali jika dibaca di dalam hati tanpa melafazkannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita haid atau orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Hatar, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis tersebut dengan jelas menerangkan larangan membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid atau seseorang yang junub. Oleh karena itu, membaca ayat kursi pun termasuk dalam kategori yang dilarang. Saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah, kita mengetahui betapa agungnya ayat kursi yang sering kita baca di berbagai kesempatan, baik pagi, sore, maupun sebelum tidur. Namun, hal terpenting adalah untuk tidak membacanya di waktu-waktu yang telah dilarang. Tentu kita tidak ingin niat baik beribadah justru mendatangkan dosa karena kekeliruan dalam memilih waktu. Wallahu alam bisyawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jika video ini Anda rasa bermanfaat, silakan berikan suka, berlangganan, tuliskan komentar, dan bagikan agar kebaikan ini juga bisa sampai kepada saudari-saudari kita yang lain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Rob semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di kanal Asfak Entertainment ini. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan, baik lahir maupun batin, dipanjangkan usia, diluaskan rezeki, diampuni segala dosa, serta segala hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan menuliskannya di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua sebagai umat beliau mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ayat kursi adalah mutiara ke-255 dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini dikenal sebagai pelindung dari gangguan setan saat dibaca sebelum tidur dan penolong saat menghadapi kesulitan. Mengharapkan uluran tangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ayat kursi menyimpan keistimewaan dan keagungan luar biasa. Namun, sungguh mengejutkan, ada momen-momen tertentu yang justru dilarang, bahkan diharamkan untuk membacanya. Lantas, bagaimana sebenarnya posisi ayat kursi dalam Al-Quran? Apa saja keutamaan yang terkandung di dalamnya? Dan mengapa ada larangan membacanya di waktu tertentu? Serta, apa konsekuensi bagi yang melanggar larangan tersebut? Ayat kursi, wahai saudara-saudari seiman, adalah ayat termulia di antara seluruh ayat Al-Quran, syarat dengan makna-makna mendalam. Diriwayatkan, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai ayat paling agung dalam kitabullah. Beliau bertanya, wahai Abu Munsir, ayat manakah yang paling agung dalam kitabullah? Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW mengulang pertanyaan itu, wahai Abu Munzir, ayat manakah yang paling agung dalam kitabullah? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab dengan membaca ayat kursi.
Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW menepuk dada Ubay bin Ka'b dan dengan wajah berseri-seri penuh kegembiraan, beliau bersabda, "Selamat atas ilmumu wahai Abu Munzir." Kita mungkin sering melantunkan ayat kursi. Mari kita resapi kembali maknanya. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi, terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, lagi maha besar. QS Al-Baqarah 255. Ada alasan kuat di balik keagungan luar biasa ayat ini. Ayat kursi diturunkan di Madinah pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, membawa kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu agung. Ribuan malaikat turun menyertai turunnya ayat ini. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, saat ayat kursi diturunkan, seluruh berhala di muka bumi berjatuhan dan malaikat-malaikat yang menyertainya ikut bersujud. Mahkota para penguasa dan pembesar dunia berjatuhan, membuat mereka bersujud ke bumi. Bahkan, para setan pun berlarian ketakutan dan merasakan panas yang membakar. Kata kursi dalam ayat kursi bukan sekadar singgasana fisik, melainkan melambangkan fondasi hukum, kebijakan, dan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala siptonaya. Penurunannya bertujuan untuk memberikan petunjuk jelas mengenai sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mutlak. Sungguh, ayat kursi ini adalah sebuah manifestasi keagungan yang tiada tara, dan di balik keagungan itu terkandung banyak keutamaan bagi mereka yang membacanya. Lalu, apa sajakah keutamaan tersebut? Saudara-saudari beriman, isi dan kandungan ayat kursi sungguh memukau. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya kebaikan yang bisa diperoleh saat kita membacanya. Dikatakan bahwa saat ayat ini turun, ribuan malaikat menyertainya. Ketika kita membacanya, para malaikat akan memberi penghormatan kepada pembacanya. Keutamaan perlindungan dari ayat kursi ini ditegaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perlindungan dan keamanan baginya, sehingga ia terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan, baik dari setan maupun jin." Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah senantiasa akan menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi." Bukhari. Ayat kursi juga merupakan ayat yang penuh berkah di dalam Al-Quran. Dengan membacanya, kita akan dianugerahi keberkahan dan terhindar dari berbagai kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, "Ayat kursi adalah ayat yang diberkahi. Tidak ada yang dapat membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan, melainkan ayat kursi." Atar. Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali mengamalkan ayat kursi setiap hari, terutama setelah salat fardu, akan menjadi bekal berharga di hari akhir, yakni janji surga. Dalam sebuah hadis, Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga, kecuali kematian." Aca. Imam An-Nasai. Begitu melimpah keutamaan dan kebaikan yang didapatkan dari membaca ayat kursi, ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk membacanya, yaitu saat berzikir di pagi hari, petang hari, dan sebelum tidur. Ketiga waktu ini adalah momen yang disunahkan untuk melantunkan ayat kursi. Namun, selain mengetahui waktu-waktu yang dianjurkan, kita juga wajib memahami waktu-waktu tertentu yang justru dilarang membaca ayat kursi. Jangan sampai kita tanpa sadar melanggar larangan-larangan tersebut. Jika ada 3 waktu yang disunahkan, maka ada 4 waktu yang terlarang membaca ayat kursi. Waktu-waktu terlarang ini harus kita perhatikan baik-baik
agar niat mencari pahala tidak berujung pada dosa. Larangan pertama untuk membaca ayat kursi adalah ketika sedang melakukan ruku dan sujud dalam salat. Larangan ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah melarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Oleh karena itu, jangan sembarangan membaca, sebab ayat kursi adalah bagian dari Al-Quran yang tidak boleh dibaca di antara dua gerakan salat tersebut. Larangan kedua adalah membaca ayat kursi saat sedang mengantuk. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hukumnya makruh membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, ketika seseorang dalam keadaan mengantuk. Tujuan dari larangan ini adalah untuk mencegah kemungkinan salah baca yang bisa merusak atau mengubah makna ayat suci. Pendapat ini diperkuat oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila di antara salah satu kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Quran menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dibacanya, hendaklah dia tidur. Athar Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Selain saat mengantuk, larangan ketiga adalah membaca ayat kursi ketika berada di kamar mandi atau toilet. Para ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang membaca Al-Quran di dalam toilet. Ini karena tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap kemuliaan Al-Quran. Maka karena alasan adab dan penghormatan, kita wajib untuk senantiasa berhati-hati dan sadar penuh saat hendak memasuki tempat-tempat seperti ini. Perhatikan setiap ucapan yang mungkin terlintas. Membaca ayat kursi di dalam toilet atau kamar mandi adalah larangan yang sangat tegas karena menyalahi adab membaca Al-Quran. Kemudian, larangan keempat adalah membaca ayat kursi ketika kita berada dalam hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah keadaan junub, haid, atau nifas. Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi. Hukumnya haram bagi mereka yang sedang junub, haid, dan nifas, kecuali jika dibaca di dalam hati tanpa melafazkannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wanita haid atau orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran, walaupun satu ayat. Hatar, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis tersebut dengan jelas menerangkan larangan membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid atau seseorang yang junub. Oleh karena itu, membaca ayat kursi pun termasuk dalam kategori yang dilarang. Saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah, kita mengetahui betapa agungnya ayat kursi yang sering kita baca di berbagai kesempatan, baik pagi, sore, maupun sebelum tidur. Namun, hal terpenting adalah untuk tidak membacanya di waktu-waktu yang telah dilarang. Tentu kita tidak ingin niat baik beribadah justru mendatangkan dosa karena kekeliruan dalam memilih waktu. Wallahu alam bisyawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jika video ini Anda rasa bermanfaat, silakan berikan suka, berlangganan, tuliskan komentar, dan bagikan agar kebaikan ini juga bisa sampai kepada saudari-saudari kita yang lain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Rob semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudara-saudari seiman
yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di kanal Asfak Entertainment ini. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan, baik lahir maupun batin, dipanjangkan usia, diluaskan rezeki, diampuni segala dosa, serta segala hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari bersama-sama kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan menuliskannya di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua sebagai umat beliau mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ayat kursi adalah mutiara ke-255 dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini dikenal sebagai pelindung dari gangguan setan saat dibaca sebelum tidur dan penolong saat menghadapi kesulitan. Mengharapkan uluran tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat kursi menyimpan keistimewaan dan keagungan luar biasa. Namun, sungguh mengejutkan, ada momen-momen tertentu yang justru dilarang, bahkan diharamkan untuk membacanya. Lantas, bagaimana sebenarnya posisi ayat kursi dalam Al-Quran? Apa saja keutamaan yang terkandung di dalamnya? Dan mengapa ada larangan membacanya di waktu tertentu? Serta, apa konsekuensi bagi yang melanggar larangan tersebut? Ayat kursi, wahai saudara-saudari seiman, adalah ayat termulia di antara seluruh ayat Al-Quran, syarat dengan makna-makna mendalam. Diriwayatkan, suatu ketika, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai ayat paling agung dalam kitabullah. Beliau bertanya, wahai Abu Munsir, ayat manakah yang paling agung dalam kitabullah? Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW mengulang pertanyaan itu, wahai Abu Munzir, ayat manakah yang paling agung dalam kitabullah? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab dengan membaca ayat kursi. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW menepuk dada Ubay bin Ka'ab dan dengan wajah berseri-seri penuh kegembiraan, beliau bersabda, selamat atas ilmumu wahai Abu Munzir. Kita mungkin sering melantunkan ayat kursi. Mari kita resapi kembali maknanya. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi, terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, lagi maha besar. QS Al-Baqarah 255. Ada alasan kuat di balik keagungan luar biasa ayat ini. Ayat kursi diturunkan di Madinah pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, membawa kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu agung. Ribuan malaikat turun menyertai turunnya ayat ini. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, saat ayat kursi diturunkan, seluruh berhala di muka bumi berjatuhan, dan malaikat-malaikat yang menyertainya ikut bersujud. Mahkota para penguasa dan pembesar dunia berjatuhan, membuat mereka bersujud ke bumi. Bahkan, para setan pun berlarian ketakutan dan merasakan panas yang membakar. Kata kursi dalam ayat kursi bukan sekadar singgasana fisik, melainkan melambangkan fondasi hukum, kebijakan, dan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala siptonaya. Penurunannya bertujuan untuk memberikan petunjuk jelas mengenai sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mutlak. Sungguh, ayat kursi ini adalah sebuah manifestasi keagungan yang tiada tara, dan di balik keagungan itu terkandung banyak keutamaan bagi mereka yang membacanya. Lalu, apa sajakah keutamaan tersebut? Saudara-saudari beriman, isi dan kandungan ayat kursi sungguh memukau. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya kebaikan yang bisa diperoleh saat kita membacanya. Dikatakan bahwa saat ayat ini turun, ribuan malaikat menyertainya. Ketika kita membacanya, para malaikat akan memberi penghormatan kepada pembacanya. Keutamaan perlindungan dari ayat kursi ini ditegaskan
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perlindungan dan keamanan baginya, sehingga ia terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan, baik dari setan maupun jin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah senantiasa akan menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Bukhari. Ayat kursi juga merupakan ayat yang penuh berkah di dalam Al-Quran. Dengan membacanya, kita akan dianugerahi keberkahan dan terhindar dari berbagai kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, ayat kursi adalah ayat yang diberkahi. Tidak ada yang dapat membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan melainkan ayat kursi. Kata Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, mengamalkan ayat kursi setiap hari, terutama setelah salat fardu, akan menjadi bekal berharga di hari akhir, yakni janji surga. Dalam sebuah hadis, Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga, kecuali kematian. Aca Imam An-Nasai. Begitu melimpah keutamaan dan kebaikan yang didapatkan dari membaca ayat kursi, ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk membacanya, yaitu saat berzikir di pagi hari, petang hari, dan sebelum tidur. Ketiga waktu ini adalah momen yang disunahkan untuk melantunkan ayat kursi. Namun, selain mengetahui waktu-waktu yang dianjurkan, kita juga wajib memahami waktu-waktu tertentu yang justru dilarang membaca ayat kursi. Jangan sampai kita tanpa sadar melanggar larangan-larangan tersebut. Jika ada 3 waktu yang disunahkan, maka ada 4 waktu yang terlarang membaca ayat kursi. Waktu-waktu terlarang ini harus kita perhatikan baik-baik agar niat mencari pahala tidak berujung pada dosa. Larangan pertama untuk membaca ayat kursi adalah ketika sedang melakukan ruku dan sujud dalam salat. Larangan ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah melarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Oleh karena itu, jangan sembarangan membaca, sebab ayat kursi adalah bagian dari Al-Quran yang tidak boleh dibaca di antara 2 gerakan salat tersebut. Larangan kedua adalah membaca ayat kursi saat sedang mengantuk. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hukumnya makruh membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, ketika seseorang dalam keadaan mengantuk. Tujuan dari larangan ini adalah untuk mencegah kemungkinan salah baca yang bisa merusak atau mengubah makna ayat suci. Pendapat ini diperkuat oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila di antara salah satu kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Quran menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dibacanya, hendaklah dia tidur. Athar Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Selain saat mengantuk, larangan ketiga adalah membaca ayat kursi ketika berada di kamar mandi atau toilet. Para ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang membaca Al-Quran di dalam toilet. Ini karena tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap kemuliaan Al-Quran. Maka karena alasan adab dan penghormatan, kita wajib untuk senantiasa berhati-hati dan sadar penuh saat hendak memasuki tempot-tempot seperti ini. Perhatikan setiap ucapan yang mungkin terlintas. Membaca ayat kursi di dalam toilet atau kamar mandi adalah larangan yang sangat tegas karena menyalahi adab membaca Al-Quran. Kemudian, larangan keempat adalah membaca ayat kursi ketika kita berada dalam hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah keadaan junub, haid, atau nifas. Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi. Hukumnya haram bagi mereka yang sedang junub, haid, dan nifas, kecuali jika dibaca di dalam hati tanpa melafazkannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wanita haid atau orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Hatar, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis tersebut dengan jelas menerangkan
larangan membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid atau seseorang yang junub. Oleh karena itu, membaca ayat kursi pun termasuk dalam kategori yang dilarang. Saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah, kita mengetahui betapa agungnya ayat kursi yang sering kita baca di berbagai kesempatan, baik pagi, sore, maupun sebelum tidur. Namun, hal terpenting adalah untuk tidak membacanya di waktu-waktu yang telah dilarang. Tentu kita tidak ingin niat baik beribadah justru mendatangkan dosa karena kekeliruan dalam memilih waktu. Wallahu alam bisyawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jika video ini Anda rasa bermanfaat, silakan berikan suka, berlangganan, tuliskan komentar, dan bagikan agar kebaikan ini juga bisa sampai kepada saudari-saudari kita yang lain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Rob semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di kanal Asfak Entertainment ini. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan, baik lahir maupun batin, dipanjangkan usia, diluaskan rezeki, diampuni segala dosa, serta segala hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan menuliskannya di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua sebagai umat beliau mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ayat kursi adalah mutiara ke-255 dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini dikenal sebagai pelindung dari gangguan setan saat dibaca sebelum tidur dan penolong saat menghadapi kesulitan. Mengharapkan uluran tangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ayat kursi menyimpan keistimewaan dan keagungan luar biasa. Namun, sungguh mengejutkan, ada momen-momen tertentu yang justru dilarang, bahkan diharamkan untuk membacanya. Lantas, bagaimana sebenarnya posisi ayat kursi dalam Al-Quran? Apa saja keutamaan yang terkandung di dalamnya? Dan mengapa ada larangan membacanya di waktu tertentu? Serta, apa konsekuensi bagi yang melanggar larangan tersebut? Ayat kursi, wahai saudara-saudari seiman, adalah ayat termulia di antara seluruh ayat Al-Quran, syarat dengan makna-makna mendalam. Diriwayatkan, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai ayat paling agung dalam kitabullah. Beliau bertanya, wahai Abu Munsir, ayat manakah yang paling agung dalam kitabullah? Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW mengulang pertanyaan itu, wahai Abu Munzir, ayat manakah yang paling agung dalam kitabullah? Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab dengan membaca ayat kursi. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW menepuk dada Ubay bin Ka'ab dan dengan wajah berseri-seri penuh kegembiraan, beliau bersabda, selamat atas ilmumu wahai Abu Munzir. Kita mungkin sering melantunkan ayat kursi. Mari kita resapi kembali maknanya. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi,
terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, lagi maha besar. QS Al-Baqarah 255. Ada alasan kuat di balik keagungan luar biasa ayat ini. Ayat kursi diturunkan di Madinah pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, membawa kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu agung. Ribuan malaikat turun menyertai turunnya ayat ini. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, saat ayat kursi diturunkan, seluruh berhala di muka bumi berjatuhan, dan malaikat-malaikat yang menyertainya ikut bersujud. Mahkota para penguasa dan pembesar dunia berjatuhan, membuat mereka bersujud ke bumi. Bahkan, para setan pun berlarian ketakutan dan merasakan panas yang membakar. Kata kursi dalam ayat kursi bukan sekadar singgasana fisik, melainkan melambangkan fondasi hukum, kebijakan, dan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala siptonaya. Penurunannya bertujuan untuk memberikan petunjuk jelas mengenai sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mutlak. Sungguh, ayat kursi ini adalah sebuah manifestasi keagungan yang tiada tara, dan di balik keagungan itu terkandung banyak keutamaan bagi mereka yang membacanya. Lalu, apa sajakah keutamaan tersebut? Saudara-saudari beriman, isi dan kandungan ayat kursi sungguh memukau. Oleh karena itu, tak terhitung banyaknya kebaikan yang bisa diperoleh saat kita membacanya. Dikatakan bahwa saat ayat ini turun, ribuan malaikat menyertainya. Ketika kita membacanya, para malaikat akan memberi penghormatan kepada pembacanya. Keutamaan perlindungan dari ayat kursi ini ditegaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan perlindungan dan keamanan baginya, sehingga ia terhindar dari segala bentuk gangguan dan kejahatan, baik dari setan maupun jin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah senantiasa akan menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Bukhari. Ayat kursi juga merupakan ayat yang penuh berkah di dalam Al-Quran. Dengan membacanya, kita akan dianugerahi keberkahan dan terhindar dari berbagai kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, ayat kursi adalah ayat yang diberkahi. Tidak ada yang dapat membukakan kesulitan, menyingkirkan bencana, dan menghilangkan kesedihan melainkan ayat kursi. Atar Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali mengamalkan ayat kursi setiap hari, terutama setelah salat fardu, akan menjadi bekal berharga di hari akhir, yakni janji surga. Dalam sebuah hadis, Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga, kecuali kematian. Aca Imam An-Nasai. Begitu melimpah keutamaan dan kebaikan yang didapatkan dari membaca ayat kursi. Ada waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk membacanya, yaitu saat berzikir di pagi hari, petang hari, dan sebelum tidur. Ketiga waktu ini adalah momen yang disunahkan untuk melantunkan ayat kursi. Namun, selain mengetahui waktu-waktu yang dianjurkan, kita juga wajib memahami waktu-waktu tertentu yang justru dilarang membaca ayat kursi. Jangan sampai kita tanpa sadar melanggar larangan-larangan tersebut. Jika ada 3 waktu yang disunahkan, maka ada 4 waktu yang terlarang membaca ayat kursi. Waktu-waktu terlarang ini harus kita perhatikan baik-baik agar niat mencari pahala tidak berujung pada dosa. Larangan pertama untuk membaca ayat kursi adalah ketika sedang melakukan rukuk dan sujud dalam salat. Larangan ini ditegaskan langsung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah melarang membaca Al-Quran
saat ruku dan sujud. Oleh karena itu, jangan sembarangan membaca, sebab ayat kursi adalah bagian dari Al-Quran yang tidak boleh dibaca di antara dua gerakan salat tersebut. Larangan kedua adalah membaca ayat kursi saat sedang mengantuk. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hukumnya makruh membaca Al-Quran, termasuk ayat kursi, ketika seseorang dalam keadaan mengantuk. Tujuan dari larangan ini adalah untuk mencegah kemungkinan salah baca yang bisa merusak atau mengubah makna ayat suci. Pendapat ini diperkuat oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila di antara salah satu kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Quran menjadi kacau sampai dia tidak sadar apa yang dibacanya, hendaklah dia tidur. Athar Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Selain saat mengantuk, larangan ketiga adalah membaca ayat kursi ketika berada di kamar mandi atau toilet. Para ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang membaca Al-Quran di dalam toilet. Ini karena tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap kemuliaan Al-Quran. Maka karena alasan adab dan penghormatan, kita wajib untuk senantiasa berhati-hati dan sadar penuh saat hendak memasuki tempat-tempat seperti ini. Perhatikan setiap ucapan yang mungkin terlintas. Membaca ayat kursi di dalam toilet atau kamar mandi adalah larangan yang sangat tegas karena menyalahi adab membaca Al-Quran. Kemudian, larangan keempat adalah membaca ayat kursi ketika kita berada dalam hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah keadaan junub, haid, atau nifas. Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi. Hukumnya haram bagi mereka yang sedang junub, haid, dan nifas, kecuali jika dibaca di dalam hati tanpa melafazkannya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wanita haid atau orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran, walaupun satu ayat. Hatar, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadis tersebut dengan jelas menerangkan larangan membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid atau seseorang yang junub. Oleh karena itu, membaca ayat kursi pun termasuk dalam kategori yang dilarang. Saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah, kita mengetahui betapa agungnya ayat kursi yang sering kita baca di berbagai kesempatan, baik pagi, sore, maupun sebelum tidur. Namun, hal terpenting adalah untuk tidak membacanya di waktu-waktu yang telah dilarang. Tentu kita tidak ingin niat baik beribadah justru mendatangkan dosa karena kekeliruan dalam memilih waktu. Wallahu alam bisyawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jika video ini Anda rasa bermanfaat, silakan berikan suka, berlangganan, tuliskan komentar, dan bagikan agar kebaikan ini juga bisa sampai kepada saudari-saudari kita yang lain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Rob semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudara-saudari seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan di kanal Asfak Entertainment ini. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan, baik lahir maupun batin, dipanjangkan usia, diluaskan rezeki, diampuni segala dosa, serta segala hajat dan keinginan kita
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari bersama-sama kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan menuliskannya di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua sebagai umat beliau mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ayat kursi adalah mutiara ke-255 dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini dikenal sebagai pelindung dari gangguan setan saat dibaca sebelum tidur dan penolong saat menghadapi kesulitan. Mengharapkan uluran tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat kursi menyimpan keistimewaan dan keagungan luar biasa. Namun, sungguh mengejutkan, ada momen-momen tertentu yang justru dilarang, bahkan diharamkan untuk membacanya. Lantas, bagaimana sebenarnya posisi ayat kursi dalam Al-Quran? Apa saja keutamaan yang terkandung di dalamnya? Dan mengapa ada larangan membacanya di waktu tertentu? Serta, apa konsekuensi bagi yang melanggar larangan tersebut? Ayat kursi, wahai saudara-saudari seiman, adalah ayat termulia di antara seluruh ayat Al-Quran, syarat dengan makna-makna mendalam. Diriwayatkan, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ubay bin